Shalom Bapak Ibu semua, ada yang bertanya kepada saya tentang Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, apa sebenarnya makna dari pernyataan ini Pak Jul? Bukankah ayat ini membuat Mesias atau Tuhan Yesus itu sama dengan ular? Ular itu adalah simbol dosa, simbol kehancuran, dan penderitaan. Nah, penafsiran umum dalam teologi Kristen biasanya hanya melihat peristiwa ini, yaitu di dalam bilangan 21 sebagai tipologi, yaitu sebuah gambaran simbolik di perjanjian lama yang digenapi di perjanjian baru. Dan narasi ular tembaga yang ditinggikan di tiang yang bisa menyembuhkan orang Israel yang dipatuk ular berbisa, ketika mereka memandang kepada tiang dan ular itu dengan iman, maka mereka tidak akan menjadi mati. Nah, Yesus memposisikan dirinya sebagai penggenapan simbol tersebut. Ia akan ditinggikan, artinya ia akan diangkat di kayu salib, dia mati di salib, dan siapa yang memandang kepada Yesus itu dalam iman akan memperoleh hidup yang kekal. Dan inilah yang menjadi dasar bagi pemahaman soteriologis Kristen, salib adalah alat keselamatan dan iman kepada Yesus sebagai Mesias adalah syarat kehidupan kekal. Namun, pemahaman seperti itu yang dipahami oleh para akademisi Kristen, entah dari berbagai denominasi Kristen manapun, tidak banyak yang menjelaskan tentang hubungan ular dengan Sang Mesias di sini, Bapak Ibu. Hanya berkutat pada tiang, salib, iman, dan memandang kepada tiang yang penuh iman, maka akan selamat. Pemahaman banyak orang Kristen, hamba Tuhan maupun akademisi Kristen, belum sepenuhnya utuh berhubungan dengan ular tersebut, Bapak Ibu. Mengapa Tuhan Yesus memilih ular sebagai analogi dirinya? Bukankah ular adalah simbol dosa dan kejatuhan? Mengapa bukan anak domba atau simbol lain yang lebih kudus selain daripada ular? Apa hubungan ular dengan Sang Mesias? Ular itu kan katanya diinjak oleh Sang Mesias. Nah, mengapa ular yang sekarang ini disamakan dengan Mesias? Kan ini aneh Pak Jul. Disinilah latar belakang Yahudi kuno, khususnya tradisi Midras dan Gematria, menjadi sangat penting untuk memperluas makna ini supaya kita bisa pahami Bapak Ibu. Kehadiran channel ini membahas Yahudi kuno, Kristen dan Islam, bisa memperkaya dan memperluas wawasan dan pengetahuan kita semua Bapak Ibu. Channel ini disebut sebagai channel tidak biasa karena membahas hal-hal yang tidak biasa. Kita tidak akan pernah membahas hal-hal yang membeo dari channel-channel lain. Oleh karena kasih karunia Tuhan, channel ini benar-benar bisa memberkati, memberi pemahaman yang tidak mungkin Anda dapatkan dari pendeta, guru, bahkan dari dosen Anda. Nah, oleh sebab itu, mari kita masuk lebih dalam lagi Bapak Ibu. Dalam ajaran-ajaran rabbinik dan mistik Yahudi, simbol ular tidak hanya memiliki nuansa negatif, tetapi memiliki aspek penyembuhan, kekuatan transformasi, juga peranan mesianik. Bapak Ibu yang menonton video edukasi perjalanan saya ke kota kuno Pergamus, tentu memahami ke arah mana saya berbicara ini tentang ular dan bagaimana hubungan antara ular dengan penyembuhan. Bapak Ibu yang bergelut dalam profesi di bidang kesehatan tentu paham bentuk simbol ular dengan penyembuhan, bukan? Jadi ular tidak selalu berhubungan dengan hal-hal yang negatif Bapak Ibu. Untuk memahami lebih dalam makna Yohanes 3 ayat 14, kita perlu menyelami pemahaman rabi-rabi kuno dan hubungan numerik antara ular dan Mesias dalam bahasa Ibrani. Itu yang disebut dengan istilah gematria, yaitu sistem numerik kuno orang Yahudi. Sesuai dengan gematria, kita menemukan fakta yang mengejutkan, bahwa Mesias dan ular memiliki angka yang sama, yaitu 358. Di sini saya akan buatkan tabelnya Bapak Ibu untuk mempermudah Bapak Ibu memahami penjelasan saya ini. Kalau kita perhatikan, ular dalam bahasa Ibraninya adalah nakhas, dalam huruf Ibraninya nun, heb, dan sin, dan nilai per huruf masing-masing adalah 50, 8, dan 300. Kalau ditotalkan, jumlahnya menjadi 358. Sementara untuk Masya, mem, sin, yod, ke, nilai per hurufnya adalah 40, 310, dan 8. Kalau kita totalkan, jumlahnya menjadi 358. Jadi, dalam bahasa Ibrani, dalam gematria Yahudi kuno, antara Nakhas dengan Masya, antara ular dan Mesias, total gematrianya sama-sama 358. Jadi, kesamaan angka 358 ini pada gematria orang Yahudi kuno bukanlah sebuah kebetulan, melainkan petunjuk simbolik dalam teologi Yahudi kuno
bahwa Mesias akan tampil dalam bentuk yang paradoks, seperti ular, bukan membawa kehancuran tetapi membawa kesembuhan. Kesembuhan dari apa? Kesembuhan dari dosa. Seperti yang pernah saya bahas dalam video-video saya sebelumnya, bahwa hubungan tentang penyakit dosa kita dengan Mesias. Bapak Ibu bisa temukan link videonya di akhir video ini. Dalam Yohanes 3 ayat 14, Tuhan Yesus mengutip simbol ular tembaga mengacu pada transformasi dari simbol kematian menjadi keselamatan. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 15, ada kata hidup kekal di sana yang tentu bicara tentang hidup yang berlawanan dengan kematian. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Tuhan Yesus tidak asal-asalan mengutip hal-hal yang misteri tentang kehidupannya dari apa yang terjadi di zaman Musa. Dengan begitu, pemahaman kita tentang Yohanes 3 ayat 14-15 menjadi utuh dan lengkap. Dalam Yohanes 3 ayat 14, Tuhan Yesus mengutip simbol ular tembaga mengacu pada transformasi dari simbol kematian menjadi keselamatan dan kehidupan. Dan bagaimana hubungan antara gematria ular dengan Mesias dalam konsep Yahudi kuno yang memiliki total angka yang sama. Kesamaan angka 358 ini pada gematria orang Yahudi kuno merupakan petunjuk simbolik dalam teologi Yahudi kuno bahwa Mesias akan tampil dalam bentuk paradoksal seperti ular, bukan membawa kehancuran tetapi membawa kesembuhan dan kehidupan. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kumpulan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.